Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Azman dari Prodi Fakultas Teknik Universitas Hamzah Wadi, kelas TI 4B dengan NIM 220602052, akan menjelaskan tentang judul yang saya dapatkan di mata kuliah perancangan web, yaitu UMKM Kopi Sangat Hasil Barokah. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, kenapa saya tertarik dengan judul ini, yaitu karena terutama pada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian terutama di Indonesia, yang mana UMKM yang maksudnya UMKM Kopi Sangat Hasil Barokah yang berdiri pada tahun 2019 ini 2017 di Rempeh Darussalam, Lombok Utara, merupakan salah satu contoh UMKM yang berfokus pada produksi dan penjualan kopi robusta. Website ini akan membahas pengembangan website UMKM Kopi Sangat Hasil Barokah, termasuk penjualan, fitur, kode, tampilan, dan perbedaan dengan referensi yang saya ambil. Referensi yang saya ambil berupa referensi dari website yang sudah ada atau template-nya. Di website saya itu adanya indeks, yang mana indeks ini kalau dijalankan itu di sini. Pertama di bagian home. Di bagian home ini kodenya di Visual Studio Code adalah yang ini, yang mana untuk maksudnya itu untuk kode box streetnya itu ini, link yang menuju ke box strip, dan link JS nya itu saya menaruhkannya di bawah di bagian yang ini. Selanjutnya di bagian putar, ini adalah digunakan untuk putar, dan selanjutnya di bagian body saya itu menempatkan navbar atau header dengan isinya itu home, about atau tentang kami, produk, kontak atau testimoni. Selanjutnya itu konten terkait tentang halaman utama pada website saya. Itu halaman utamanya itu yang ini, yang berisi tentang tampilan Kopi Sangat Hasil Barokah. Selanjutnya di sini ada about. About ini atau latar atau tentang kami, berisi tentang sejarah dan latar belakang produk kami, tantangan dan peluang, kisah inspiratif sehingga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kode yang itu kan saya menempatkannya di bagian halaman. Ini sama seperti bagian yang tadi yang di pertama. Ini bagian headnya untuk title, misalnya judulnya. Terus yang ini untuk bagian navbar, bagian headernya atau home, about, produk, kontak,
testimoni dan lain sebagainya. Nah, untuk kode yang ini tadi itu tempatnya, nah kode yang ini maksud saya kodenya itu di bagian sini. Ini kodenya di sini. Fungsinya yang ini adalah untuk kita saling menghubungkannya ke halaman-halaman yang lain. Misalnya kita tekan yang tekan bagian sini contohnya geng. Nah, kita tekan dia home, maka dia kembali ke home. Tekan dia about, nah masuk dia ke about. Nah, itu fungsi yang ini. Itu fungsinya. Terus fungsi kenapa yang ini itu fungsinya untuk CSS. Ini juga untuk CSS-nya kelasnya. Nah, selanjutnya itu apa lagi ini? Bagian stop dulu guys, masih gue lihat ini bagian produk. Nah, sama juga semuanya kode-kodenya itu cuma bedanya di bagian isi dalamnya aja. Kayak di bagian about, produk ini sama dia seperti halaman pada indeks atau halaman utama. Yang membedakan itu hanya halaman ini, halaman kontennya atau halaman isinya. Ini untuk kode JS-nya, ini untuk kode untuk bootstrap, terus ini untuk style CSS. Nah, untuk style CSS ini saya hubungkan ke semua kode yang ada di sini. Jadi masuknya ke sana. Nah, untuk script JavaScript-nya itu saya taruhkan di sini. Mana adanya yang ini. Kode ini digunakan atau fungsinya itu untuk bagian testimoni. Maksudnya gimana? Gini maksudnya guys ya. Tatkala pelanggan memberikan respon kepada produk, maka nah di sini dia misalnya dia menulis nama saya adalah Namza, email namza@gmail.com. Contohnya oke. Nah, misalnya kita cari fotonya di sini, tidak usah ada fotonya, tapi bisa ada ini. Nah, di sini kita masukkan fotonya. Kita cari foto dulu ya guys ya. Nah, ini aja nih. Oh, keren ini cude. Nah, kalau kita tekan yang ini maka dia tampil seperti ini. Namza@gmail.com. Oke. Selanjutnya di bagian mana tadi itu, ini bagian kontaknya. Kalau di bagian kontak itu kodenya yang ini. Nah, seperti yang saya jelasin tadi itu kodenya itu sama, cuman yang membedakannya itu isi dalamnya. Kayak yang ini digunakan untuk bagian kayak kontak itu kan, telepon, email. Strong ini digunakan untuk menebalkan tulisan. Email sama aja semuanya.
Nah, yang ini digunakan untuk menempatkan link di bagian image. Maksudnya itu misalnya gini sekarang. Fungsinya kode yang ini. Misalnya kita menekan yang mana ini ada Facebook ini, maka dia akan masuk ke akun saya yang di sini. Maaf guys, ini internetnya yang punya ini lelet dia. Terus selanjutnya, nah udah bisa nih kan. Mana tadi itu? Stop dulu, stop. Nah, kayak gini. Sama juga yang untuk bagian IG, WA, kodenya di bagian ini. Terus untuk bagian referensinya, ini kode untuk referensi indeks. Sama seperti kode saya, cuman saya menambahkan banyak sekali yang saya tambahkan. Kalau kode yang ini, contohnya yang ini kita tutup dulu ya. Stop. Nah, kedua. Oke guys, sekarang itu kita lanjut di bagian mana itu tadi? Stop. Nah, yang ini di bagian template. Kalau untuk template ini kita coba run. Nah, kalau untuk kodenya itu kayak gini dia, kode referensi dari yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya sama kayak yang tadi di bagian home, about, produk, kontak, tapi kan banyak yang saya ubah di bagian kode saya. Kalau di kode saya itu bagian indeksnya, perbedaannya yang paling besar itu di bagian head. Penempatan navbarnya itu beda, sama yang jelas juga kontennya itu beda dengan konten di bagian referensi. Kalau penjelasan lebih rinci di bagian dulu kita tutup. Nah, di bagian kode saya yang indeks ini, misalnya kita run sebagai cara kerjanya itu yaitu seperti ini. Di sini bisa kita melihat detail. Setelah kita melihat detailnya, kita bisa memesan beli sekarang. Nah, di sini pelanggan itu bisa memasukkan inputan, apakah misalnya melalui Dana, e-wallet, tunai, nama, alamat, WA, atau alamat email. Ini kan khusus alamat rumahnya, ini alamat email, jumlah gram, misalnya berapa mau diambil gitu.
Ya, cukup segitu aja ya guys ya. Sekian untuk link referensi sama link untuk bagian kodenya nanti saya tempatkan di deskripsi. Dadah, assalamualaikum.